Gerak manusia itu dibagi menjadi rangka, otot, dan juga sendi. Yang menempelkan tulang dan otot itu namanya tendon. Tapi kita bahas rangka dulu aja. Rangka itu adalah pemberi bentuk dan juga postur. Terus dia juga berfungsi sebagai melindungi organ vital yang lunak, tempat melekatnya otot rangka, mendukung gerakan tubuh nanti di persendian. Terus tempat menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang itu tuh berupa garam anorganik, terutama kalsium fosfat. Terus dia juga menjalankan hematopoiesis, yaitu sintesis sel darah. Ini bisa macam-macam ya, bisa eritrosit, sel darah putih, terus juga trombosit juga bisa. Tempatnya hematopoiesis ini spesifiknya di sumsum merah pada tulang pipa. Nanti bakal dipelajarin lagi di bawah. Terus juga ada di tulang pendek, di ujung tulang panjang, terus di sumsum kuning tulang putih. Rangka manusia itu dibagi menjadi dua, ada aksial, yaitu rangka sumbu tubuh. Apendikuler itu tuh rangka anggota gerak. Aksial itu tuh ada kelompok tulang belakang, apendikuler itu tuh ya yang alat gerak lah. Aksial itu tuh ada kranium atau tengkorak, sternum atau dada, kosta atau rusuk, vertebra atau tulang belakang. Terus kalau apendikuler itu tuh ada cingulum pectorale, itu tuh gelang bahu. Jadi itu nanti masuknya belikat dan lain-lain itu. Cingulum pelvicale itu tuh gelang panggul. Ekstremitas superior itu tuh alat gerak atas meliputi lengan dan lain-lain. Ekstremitas inferior itu tuh alat gerak bawah, biasanya di kaki. Nah, terus ada lain-lain itu pokoknya nama-nama tulang hafalin. Kranium itu tengkorak, mandibula itu tuh rahang bawah, maksila rahang atas, cervicalis itu tuh otot tulang leher, tulang rangka leher, tulang belakang itu yang ciri-cirinya tuh tidak terhubung sama tulang rusuk. Ada 7 jumlahnya. Terus ada thoracalis itu tuh tulang punggung, dia itu tuh yang terhubung sama rusuk ada 12. Karena dia terhubung sama rusuk, otomatis rusuk tuh jumlahnya juga ada 12. Lumbaris itu tuh yang sisanya atau tulang panggul, tulang pinggang itu dia itu tuh 5, dia tuh tidak terhubung sama rusuk lagi. Terus ada sakrum. Sakrum itu tuh sebenarnya ada 5 ruas. Saat janin dia tuh terpisah, tapi sekarang jadi nyatu. Nanti namanya osifikasi atau pembentukan tulang. Ada koksikis itu tuh 4 ruas jadi 1, sama itu prosesnya. Totalnya tuh ada 33 aslinya, tapi sekarang karena sudah nyatu dihitungnya 1 jadi 26. Setiap tulangnya tuh ada tulang rawan sehingga bersifatnya lebih fleksibel. Terus ada tulang ilium, itu namanya tulang usus. Dia itu fungsinya untuk menopang usus. Biasa pada cewek iliumnya tuh lebih lebar. Karena panggulnya cewek kan biasa hipsnya lebih besar gitu kan. Sternum itu tuh bentuknya itu seperti pedang terbalik, dibagi menjadi 3. Sternum itu tulang dada btw. Ada hulu pedang atau kepala, itu tuh namanya manubrium sterni. Badan pedang itu tuh corpus sterni. Tajuk pedang itu processus xiphoideus. Terus untuk yang costa itu tuh ada tulang, jadi costa itu tulang rusuk, itu tuh ada tulang rawannya menuju sternum. Total ada 12 karena dia tuh berhubungan sama yang thoracalis ini. Ada 3 jenis, ada sejati, palsu, dan melayang. Melayang atau menggantung sama aja. Sejatinya tuh ada tulang rusuk ke 1 sampai ke 7. Namanya costa vera. Ciri-cirinya tulang rawannya tuh tegas nempel ke sternum. Palsu itu tuh yang ke 8 sampai 10. Itu tuh ada costa spuria. Tulang rawan tuh tidak tegas nempel ke sternum. Kalau yang melayang itu yang 11 sama 12. Costa fluitantes itu tuh yang tulang rusuknya tidak menempel atau tidak ada tulang rawan sehingga dia tuh gampang patah. Terus tipe tulang itu tuh ada yang pipa atau panjang, ada yang pendek, pipih, irregular, dan sesamoid. Pipa atau panjang itu tuh ya yang the generic one, jadi yang bentuknya kayak gini, yang panjang gitu. Itu ada femur, tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis,
Tulang pendek itu tuh ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Pipih itu tuh ada di tulang dada, tulang belikat, tulang tengkorak, dan juga tulang rusuk. Irregular itu yang bentuknya aneh-aneh, itu tuh yang kelompok vertebra lah pokoknya, yang dari cervical sampai coccygeus. Sesamoid itu tuh tulang yang membulat, itu tuh tempurung lutut. Nah ini bentuk-bentuknya irregular karena ya bentuknya nggak jelas ini. Flat bone itu tuh yang tipis, karena sternum ini kan tipis itu. Long bone itu tuh yang kayak pipa gitu. Short bone tuh yang pendek-pendek. Sesamoid itu yang bulat gitu. Intinya gitu 5 jenisnya ini. Terus struktur tulang. Struktur tulang itu tuh pertama dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada proximal epiphysis, ada diaphysis, dan juga distal epiphysis. Di sini tuh yang proksimalnya itu ketika dibuka tuh ada tulang spons, terus ada articular cartilage, ada epiphyseal line, ada periosteum. Periosteum itu tuh adalah membran terluar dan terkeras dari tulang, jadi kayak pelindungnya. Terus ada medullary cavity, bolong gitu. Kalau kita ambil dari yang proximal epiphysis, kita cuil gitu. Ini tuh ada tulang spons, terus ada compact bone. Compact bone itu tuh ada sistem Havers nanti, sistem Havers itu atau namanya osteon. Terus ada articular cartilage-nya ini. Terus ada endosteum. Ketika kita masuk ke yang sini itu tuh ada endosteum, terus ada sumsum tulang kuning, sumsum tulang lah, terus ada compact bone, ada periosteum itu yang membrannya tadi. Nah, tulang spons itu tuh berongga, fungsinya agar dia meredam tekanan dengan cara, kan kalau berongga itu tuh impactnya bakal lebih kesebar sehingga tekanannya nggak bikin tulang tuh mudah patah. Terus dia juga menjaga fleksibilitas tulang, dan karena dia berongga dia otomatis lebih ringan sehingga otot lurik itu tuh bisa menggerakkan tulang. Terus dia itu juga menyimpan sumsum tulang yang memproduksi darah atau hematopoiesis itu tadi. Struktur yang menyerupai spons itu tuh namanya trabekula. Jadi kayak ini dan lain-lainnya itu tuh namanya trabekula. Sumsum tulang dalam endosteum itu tuh ada 2, ada merah dan juga kuning. Merah tuh berperan dalam hematopoiesis. Kalau yang kuning itu tuh sebenarnya fungsi utamanya itu tuh menyimpan cadangan energi berupa lemak. Makanya kalau kita makan sumsum tulang itu kan gurih, itu tuh dari lemak sebenarnya. Terus yang kuning itu tuh bisa memproduksi leukosit, khusus leukosit aja, sel darah putih. Kalau kepepet ketika darahnya kurang. Tapi yang berperan penting itu tuh si sel darah merah. Sel tulang itu tuh ada 3, ada osteosit. Osteosit itu tuh sel tulang keras dewasa. Itu yang mengatur pengerasan matriks tulang. Terus ada osteoblast. Osteoblast itu tuh sel pembentuk struktur tulang. Osteoklas itu tuh sel perombak struktur tulang. Nah, terus kan kok yang ini pembentuk, yang ini perombak, ini tuh gimana tuh sistemnya, berlawanan kah? Sebenarnya itu mereka kerjasama agar tulangnya tuh kuat. Contohnya pas kita lagi olahraga, sebenarnya sadar nggak sadar tulang kita tuh bisa aja rusak meskipun rusak ringan. Nah, osteoklas yang perombak ini dia tuh menghancurkan sel yang rusak. Terus tuh setelah selesai dia itu tuh bakal menghilang, dan menghilangnya ini tuh dia bakal mengundang osteoblast ke tempat yang sudah rusak itu. Terus ya itu tuh bakal membentuk tulang yang utuh lagi, atau dia tuh bakal kayak recycle gitu, dia bakal regen sehingga tulang tuh bisa jadi lebih kuat. Nah, terus tadi kan sempat dimention sistem Havers. Sistem Havers itu tuh sebenarnya di sini. Itu tuh hanya ada di tulang yang kompak. Jadi kayak di kompak tuh yang padat ya. Tulang itu tuh ada yang spons, ada yang padat kan. Nah,
sistem Havers tuh cuman ada di tulang yang kompak. Yang ini tuh namanya nanti trabecula. Nah, di sini sistem Havers atau osteon itu tuh ada kayak gini. Ini kan kompak, tulang kompak. Ada lingkaran-lingkaran ini. Nah, satu lingkaran ini tuh berbentuk silindris, namanya osteon atau satu sistem Havers. Karena dia tersusunnya ada di tulang kompak aja, trabecula tidak tersusun atas osteon. Terus, nah ini struktur Havers nih. Jadi pertama tuh ada lingkaran-lingkaran gini kan. Lingkaran-lingkaran ini terus tengahnya tuh ada kosong. Nah, dia itu tuh per lingkarannya ini, lingkaran ini, itu tuh namanya lakuna. Bukan lakuna. Namanya lamela konsentris. Nah, kenapa konsentris namanya? Karena pusatnya tuh sama, beda diameter atau lebarnya aja. Pusatnya tuh ini namanya kanalis Havers, berisi pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Ini kayak tulang kerasnya ini tuh namanya lamela, tengahnya tuh kanalis Havers. Terus ada juga yang namanya lakuna. Lakuna ini tuh kayak bolongan-bolongan di si lamelanya ini. Tiap-tiap dari lakuna itu tuh bakal terisi sama osteosit atau sel tulang keras ini tadi. Nah, sel tulang keras, terus ada kan terus gini, pembuluh darah. Sel itu tuh tetap butuh yang namanya oksigen kan. Jadi dia tuh tetap butuh pembuluh darah. Tapi kalau misal dari sini kanalnya kan dari tengah, sementara di sini ada lamela-lamela keras. Gimana caranya biar bisa sampai ke lakuna? Makanya ada yang namanya kanalikuli. Kanalikuli itu tuh kayak celah-celah dari antara lakuna-lakuna ini untuk bergerak keluar gitu loh. Jadi pembuluh dari sini bisa masuk ke celah-celah ini, bisa masuk ke celah-celah gitu. Kanalikuli adalah penghubung antara lakuna dan kanalis Havers sehingga memungkinkan pertukaran zat. Nah, terus kan dari sini kanalis Haversnya ini, kanalis Havers, terus ada ini nih kayak yang menghubungkan, namanya kanalis Volkmann. Dia itu tuh penghubung antar osteon. Terus masuk ke osifikasi. Osifikasi adalah pembentukan tulang. Dibagi menjadi dua jenis, ada intramembran, ada intrakartilago. Kita bahas yang osifikasi intramembran dulu. Sel yang mengawali intramembran itu tuh namanya mesenkim. Itu tuh saat kita masih embrional, saat masih di kandungan ya. Tempatnya tuh ada di tulang-tulang pipih. Tulang pipih itu tadi yang seperti kranium, terus ada tulang belikat, dan lain-lain. Prosesnya itu pertama, sel-sel mesenkim berubah jadi osteoblas. Osteoblas itu tuh yang pembentuk sel tadi ya. Terus osteoblas itu tuh mensekresikan osteoid. Osteoid adalah matriks yang belum mengapur atau belum berkalsium. Jadi osteoid ini tuh hanya berisi kolagen aja. Terus osteoid ini tuh mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Kalsifikasi itu tuh membuktikan bahwa sudah ada pembuluh darah. Karena dia tuh memberikan nutrisi-nutrisi dan ion seperti kalsium, magnesium, fosfat, dan lain-lain, sehingga memungkinkan terjadinya kalsifikasi atau pengapuran. Terus yang keempat, terbentuk struktur sistem Havers. Sistem Havers yaitu yang tadi ada lakuna, lamela, terus kanalis Havers, kanalikuli, dan lain-lain di sekitar osteoblas. Nah, osteoblas itu tuh terbentuknya sistem Havers ini tuh memicu osteoblas berubah jadi osteosit. Osteosit itu kan yang sel pembentuk tulang keras kan. Nah, terus memicu terbentuknya sistem Havers sempurna, terus berkembang terus. Sehingga memicu bagian terluar dari sel itu berubah jadi periosteum. Periosteum adalah membran pelindung tulang keras. Yang mana ya? Nah, ini periosteum paling luar. Nih, bagian ininya tuh periosteum. Terus masuk ke yang osifikasi intrakartilago. Kartilago tuh tulang rawan.
Jadi intrakartilago itu tuh sebenarnya pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Jadi tulang rawan jadi keras gitu. Sel yang mengawali itu namanya kondrosit. Sel kondrosit adalah sel yang menyusun tulang rawan. Tempatnya terjadi di atau tulang yang mengalami osifikasi intrakartilago ini tuh ada di tulang pipa dan tulang pendek. Prosesnya pertama kondrosit itu tuh bakal berubah jadi osteoblast. Terus matriks dari kartilago mengalami pengapuran, yaitu membuktikan ada pembuluh darah, kalsifikasi, dan sama aja itu kayak yang di atas. Terus memicu perikondrium. Perikondrium itu tuh membran terluar tulang rawan menjadi periosteum. Jadi dari yang awalnya tulang rawan jadi periosteum. Sehingga pembuluh darah masuk ke tulang dan terbentuk di sistem Havers. Nah, karena udah ada sistem Haversnya ini, nutrisi dan oksigen untuk menjadi keras makin tersuplai dong. Akhirnya kartilago itu bakal mengeras jadi osteon atau tulang keras. Sekaligus bertumbuh memanjang ke arah distal, ke dua arah gitu ya. Ke arah distal itu yang ujung jauh dan juga ke arah proksimal yaitu ujung dekat.